Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sedang menunggu beduk maghrib kah, sahabat? Ya, kita sapa dulu Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, saya ingin bertanya, kan kita sering sekali mendengarkan azan ya Ustadz. Hayya ala sholah, itu ajakan untuk sholat. Hayya ala falah, mari menuju kemenangan. Nah, bisa Ustadz jelaskan menuju kemenangan ini apa maksudnya Ustadz? Nah, ini keren bos. Ini keren banget. Kemenangan di dalam Quran itu ada dua nih istilahnya nih. Ini menarik nih. Yang satu dipakai ketika kaitannya dengan sholat. Yaitu ketika azan. Benar ya? Kita udah tahu lah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Benar ya? Benar ya? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini artinya kemenangan. Dipakai kata-kata falah. Di dalam kitab-kitab kajian-kajian dikatakan pengertian kemenangan falah di sini bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, falah di sini berarti kemenangan kita di dunia dan di akhirat. Benar ya? Yang kedua, falah juga dilihat dari perspektif adanya jangka waktu tertentu yang harus kita raih untuk kemenangan tersebut. Karena waktu sholat itu ada waktu-waktunya. Jadi kalau kita udah dengar hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, maka bersegeralah kita melakukan sholat dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah tersebut. Supaya kita mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Ini kata-kata falah digunakan kaitannya dengan sholat. Ada kata-kata yang juga digunakan, diartikan sebagai kemenangan. Tapi biasanya dia kaitkan dengan puasa. Namanya bukan falah, tapi namanya faus. Nah, sehingga kalau dalam kitab-kitab tasawuf itu di doanya itu, Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Menang juga artinya. Nah, benar gak? Kalau falah menang tapi dikaitkan dengan sholat. Kalau faizin, faus itu dikaitkan dengan puasa. Nah, kalau tadi di falah itu kita lihat dari dua perspektif. Pertama, kemenangannya di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah dia mempunyai satu tenggang waktu tertentu untuk kita lakukan untuk meraih kemenangan tersebut. Sedangkan faizin mempunyai makna yang berbeda. Misalnya kita lihat di surat Ali Imran ayat 185. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 185 itu Allah mengatakan, dan mereka-mereka yang dibebaskan dari siksa api neraka dimasukkan ke surga, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Menang juga ceritanya, benar gak? Tapi menang faizin ini diartikan dari kemenangan kita digugurkan segala dosa-dosanya. Kita menang terhadap mengatasi nafsu kita dalam setahun kita sebulan kita bulan Ramadan tersebut, benar gak? Nah, ini sama-sama menang tapi mempunyai perspektif yang berbeda. Oke? Itu sebabnya kalau kita kaitkan ini dengan bulan Ramadan, posisi sholat dan posisi puasa ini memang didesain oleh Allah untuk menggarap sisi yang berbeda dari level rohani kita. Nah, ini men. Bahkan kalau dalam kalangan kaum tasawuf itu, kita bisa melihat raut muka ahli sholat itu berbeda dengan raut muka ahli puasa itu. Bahkan nanti masuk surga aja juga boleh milihnya lain pintunya tuh. Ada pintu sholat, orang-orang yang lagi rajin sholat, dan pintu orang-orang yang rajin puasa. Kalau kita kaitkan lagi ini dengan peristiwa yang mendahuluinya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj untuk hayya 'alal falah, untuk salat tadi, kita lihat bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj itu juga mirip dengan apa yang kita lihat di dalam bulan Ramadan, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
itu kalau dalam ilmu tasawuf itu digambarkan sebagai hablum minan nas, dan mi'rajnya itu digambarkan sebagai hablum minallah. Sehingga sebetulnya peristiwa Isra Mi'raj tersebut bukan saja Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu, oke, tapi juga sebenarnya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu juga digambarkan bagaimana kita memperbaiki hubungan hablum minan nas, keberkahan. Ingat kan? Ketika Jibril bilang, aku nggak bisa lagi melangkah sampai sini aja, silakan langkah sendiri. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan puji-pujian, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, benar gak? Kemudian Allah mengatakan, assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasulullah SAW mengatakan, nah ini nih, assalamualaikum wa ala ibadillah salihin, wahai Allah, jangan saya doang dong yang selamat, yang dapat rahmat, yang dapat berkah, tapi berikan juga keselamatan, rahmat dan berkah kepada hamba-hambamu yang soleh ini. Jadi hayya 'alal falah, penerimaan kewajiban untuk melakukan sholat 5 waktu tersebut juga mempunyai 2 dimensi, yaitu dimensi hablum minallah, kita nyembah Allah melalui sholat kita, tapi juga menyebarkan keberkahan kepada orang-orang sekitar kita. Nah, sekarang kita pindah sekarang. Bagaimana dengan puasa? Puasa gitu juga. Allah mengatakan untuk urusan puasa, urusan pahalanya urusanku, kata Allah. Benar ya? Jadi puasa ini jelas adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau tadi sholat itu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melakukan dialog dengan Allah, dengan kita ngomong dengan Allah, berdiskusi, melakukan conversation dengan Allah. Kalau puasa agak beda. Ini kita melakukan conversation dengan diri kita sendiri. Kita introspeksi ke dalam diri kita sendiri. Kita bicara sama nyawa yang ada dalam diri kita sendiri. Hei nyawa, ini Allah udah buka pintu surga lebar-lebar, udah buka tutup pintu neraka rapat-rapat, udah belenggu setan-setan. Sekarang giliran kamu yang harus aku belenggu melalui puasaku ini. Nah, ini. Jadi kita lihat 2 perspektif yang berbeda antara sholat dengan puasa. Kalau sholat kita bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah, kita berdiskusi, berdialog dengan Allah. Kalau dalam puasa kita berdiskusi dengan diri kita sendiri. Baik sholat maupun puasa ada kesamaannya, yaitu sama-sama kita harus memperhatikan hablum minan nas, orang-orang sekitar kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, siapa-siapa yang memberikan makanan untuk orang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Ah, ini. Kita mulai dari sini nih. Hayya 'alal falah dan minal aidin wal faizin tadi. Dua-duanya artinya kemenangan. Jadi kalau kita perhatiin ya selama ini video-video yang kita tayangkan di Smart Skill School ini sebetulnya ingin menggabungkan 2 hal ini, yaitu al-falah dan al-faizin atau al-fauz tadi, benar gak? Bagaimana kita memahami bahwa kita ini makhluk yang tidak berdaya karena Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kan azan kita. Allah yang maha besar, kita maha kecil, kita nggak bisa ngapa-ngapain, benar gak? Asyhadu an la ilaha illallah, kita mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita mengakui tidak ada bahwa Muhammad Rasulullah SAW adalah utusannya Allah. Apa-apa yang disebutkan dibawa oleh Nabi Allah Muhammad SAW adalah pasti datangnya dari Allah. Ini. Baru kemudian kita masuk pada hayya 'alas shalah. Hayo mari kita lakukan salat. Hayya 'alal falah. Kita akan menuju kepada kemenangan itu sendiri. Ini kita lihat kalau di awal Smart Skill School kita selalu membahas kajian-kajian tasawuf yang membicarakan tentang kebesaran Allah, tentang ketidakberdayaan kita, tentang segala sesuatunya diatur oleh Allah. Always do your best and let Allah do the rest. Benar gak? Itu kan pengakuan kita bahwa kita ini sebetulnya rapuh. Kita ini nggak bisa apa-apa. Ya, lihat aja yang baru kejadian, benar gak? Udah rapi banget lah, dia tutup sana, tutup sini, semua diatur sistemnya biar nggak ketahuan. Tapi manusia sangat rapuh ketika Allah ingin membukakan aibnya, dibuka oleh Allah dari tempat yang tidak terduga-duga, nggak ada yang nyangka. Kejadian kecil itu tiba-tiba bisa membuka kotak Pandora sehingga terbukalah segala macam yang selama ini
sebetulnya udah jadi rahasia umum juga, tapi nggak ada yang mau bicara. Tapi sekarang terbuka semuanya. Mulai dari cerita segala macam yang kita banyak baca di berita-berita, benar nggak? Nah, ini kita di awal-awal pembahasan Smart Skill School, inilah yang kita tekankan. Bahwa Allah lah yang maha pengatur segala sesuatunya. Tidak ada satu helai pun daun yang jatuh kecuali dengan izinnya Allah. Nah itu. Di sisi lain, di tahun kedua dalam pembahasan Smart Skill School, kita mulai bicara tentang diri kita ke dalam. Kita bicara tentang bahwa diri kita terdiri dari 3 unsur. Unsur jasad, unsur nyawa, unsur roh. Yang ini ujungnya ke al-faizin, al-fauz. Benar gak? Bagaimana kita memahami diri kita sendiri, dan ketika kita memahami diri kita sendiri sebetulnya kita memahami Allah. Benar ya? Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Benar ya? Ini di tahun kedua kita bahas tentang perlunya kita untuk melihat ke dalam dan menyadari bahwa di dalam diri kita sendiri ini ada yang namanya nyawa, dan di nyawa itu karena dia bercampur dengan jasad, dia menjadi makhluk hidup yang punya dorongan untuk bertahan hidup, punya dorongan untuk berkembang biak, sehingga kadang-kadang, seringkali kita tergoda. Nggak usah pakai setan-setanan nih, nggak usah pakai iblis-iblisan dulu nih, nggak usah deh. Belum digodain iblis, belum digodain setan. Emang dalam diri kita sendiri itu ada sifat-sifat ketamakan, sifat-sifat kikir. Karena kita ingin meraih semuanya. Karena kita ingin bertahan hidup, karena kita ingin melebarkan kekuasaan kita dan sebagainya. Itulah yang kita bahas di tahun kedua di Smart Skill School. Dan insya Allah nanti sebentar lagi kita akan masuk ke tahun ketiga Smart Skill School. Kita akan masuk lagi pada sisi yang berbeda lagi, yaitu ketika kita menggabungkan antara al-falah yang berasal dari sholat kita itu, dan faizin yang berasal dari puasa kita. Baik itu Yufid. Baik Ustadz, waduh panjang lebar juga nih. Tadinya kepikiran bahwa kemenangan itu ada juga sangkut pautnya zaman Rasulullah dengan peperangan. Makanya mencari kemenangan. Kalau zaman sekarang mungkin berbeda lagi ya Ustadz ya. Zaman sekarang menang perang juga iya, tapi mah kecil. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Badar, Rasulullah SAW mengatakan kita baru aja melakukan perang yang kecil dan akan menuju perang yang besar. Lah, sahabat bingung, apalagi perang yang besar. Bukan tadi udah perangnya gede banget, udah. Ada perang yang lebih besar lagi, yaitu perang untuk melawan nafsumu sendiri. Ini, men. Jadi kalau kita lihat antara konsep kemenangan al-falah dalam sholat ini adalah, masih ingat kan ya, bahwa sholat itu adalah kita melakukan hubungan terkoneksi dengan Allah. Nah ini, jadi kita meraih kemenangan kita itu karena innallaha ma'ana. Karena Allah selalu bersama kita. Atau ya bahasa yang lebih tepat, Allah selalu membersamai kita karena kita berada di jalannya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, benar kan? Nah ini fungsinya sholat. Kita raih kemenangan karena kita meninggalkan segala macam ego-ego kita. Kita dekatkan ego kita itu dengan skenario Allah. Sehingga kita, apapun yang kita lakukan itu sesuai, sama, memper-memper dengan skenario Allah. Sehingga kita merasa pada setiap perjuangan yang kita lalui itu Allah selalu membersamai kita. Benar. Tapi itu kalau tidak diikuti dengan sifat izin, dengan puasa, itu bisa bahaya bos. Kenapa bahaya? Karena kita merasa udah begitu get closer to God, udah begitu merasa begitu dekatnya dengan Allah, benar gak? Begitu terkoneksinya dengan Allah, kita bisa sombong. Benar gak? Karena kita merasa kita udah deket banget sama Allah. Sama aja kayak kita jadi kayak ring satunya pejabat mana gitu kan. Kita kan bisa jadi sombong. Karena kita merasa dekat sekali dengan yang maha kuasa. Nah, itu sebabnya perlu ada instrumen yang berikutnya. Instrumen ketika kita mengendalikan diri kita sendiri. Begitu kita lagi sibuk-sibuk, dengar azan segala macam, kita ingat kita harus terkoneksi terus sama Allah. Nah, itu kan. Nah, karena kita udah terkoneksi terus sama Allah, udah dekat sama Allah, kita bisa-bisa jadi orang yang sombong itu. Enggak sedikit ahli sholat yang sombong. Karena dia merasa sholatnya paling khusyuk, sholatnya paling hebat, paling sering sholatnya, jadi merasa orang paling alim, paling soleh, benar gak? Ini harus kita imbangi dengan puasa kita. Karena puasa itu kita ingin mengendalikan nafsu yang memang ditanamkan Allah ke dalam diri kita. Dan gak pernah bisa hilang karena dia bagian dari kita.
Kecuali kita mati, nanti baru pisah tuh. Ada ruh, ada nyawa, ada jasad, pisah-pisah lagi, benar nggak? Tapi kalau selama belum mati, dia terus ada. Nah, untuk mengimbangi begitu powerfulnya kita, karena kita dekat dengan Allah, dengan sholat-sholat kita itu, maqamah mahmudah itu, kita harus imbangi dengan melakukan puasa-puasa, yaitu mengendalikan diri kita sendiri. Karena apabila kita berhasil mengendalikan diri kita sendiri, kita bukan saja sadar bahwa Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi kita juga faham bahwa di dalam diri kita ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini bos. Bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, menahan emosi kita, menahan nafsu kita, dan kita bersabar untuk menjalankan kehidupan ini dengan berbagai cobaannya. Karena ibaratkan puasa, nanti kita sabar aja jalanin, kita tahan nafsu terus. Pada saat kita buka puasa, Allah katakan orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika dia berbuka puasa, dan kegembiraan ketika dia nanti bertemu dengan Allah. Kita puas bos kalau kita bisa nahan diri kita tuh nggak lakuin sesuatu kayak orang yang inilah diet nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, kata dokter, bener nggak? Kalau dia benar-benar bisa jalanin, atau yang nggak boleh ngerokok, suruh bener segala macam. Itu ketika dia berhasil menahan dirinya untuk tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh dokter itu, dia merasa puas karena dia telah bisa mendisiplinkan dirinya untuk melakukan hal tersebut. Baik David. Baik Ustadz, sekarang kita menjawab pertanyaan sahabat ya Ustadz. Oke. Assalamualaikum Ustadz, apa tanda-tanda bahwa ujian berat akan berakhir? Semakin hari saya semakin takut untuk mengucapkan kata-kata yang buruk. Oke. Ya Allah. Tanda-tanda cobaan berat kita itu akan berakhir adalah semakin beratnya ujian itu. Itu tanda-tandanya akan berakhir. An hasibtum an tadkhulul jannah. Ini ada di Quran. Apakah engkau mengira bahwa engkau akan masuk surga sebelum kami berikan cobaan yang berat? Sebagaimana kami berikan cobaan yang berat kepada kaum sebelum kamu. Sampai-sampai Rasul dan sahabat-sahabatnya bertanya, mata nasrullah, mana pertolongan Allah itu? Ini men. Inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi kalau kita mendapatkan cobaan demi cobaan yang terasanya begitu berat, kapan akan berakhir? Ketika cobaan itu begitu beratnya sehingga kita mengatakan, Allah terserah lu dah. Nyerah. Terserah Allah terserah. Engkau udah janji pada kami, semuanya, kepada semua makhluk manusia, engkau telah janji, engkau tidak akan pernah memberikan cobaan yang lebih berat daripada kemampuan kami untuk menanggungnya. Ketika kita udah nyerah, udah terserah Allah bagaimana keadaannya, pada saat itulah pintu pertolongan Allah terbuka. Persis kayak Jalaluddin Rumi waktu itu katakan, benar gak? The moment you accept every troubles that being given to you, the door will open. Pada saat kita bisa redo menerima dengan lapang hati apapun cobaan yang Allah timpakan pada kita, pada saat itulah pintu pertolongan Allah terbuka. Ya Allah, mudah-mudahan pintu pertolongan segera terbuka untuk sahabat kita ini. Amin. Oke Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.